Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. أيها الأحباء الفضلاء نواصل درسنا والآن نتكلم في صور القتل العمد. صور جمع من صورة من قتل العمد. كيف صوره؟ نعلم في اللقاء الماضي بأن المعنى من قتل العمد هو أن يقتل الرجل نفسا معصوم الدم بآلة يقتله غالبا. Maka seseorang tatkala membunuh jiwa yang mana jiwa tersebut Allah haramkan untuk dibunuh dengan suatu alat yang dapat membunuh dia, maka ini disebut dengan al-qatl al-amad. Kita akan baca di sini bagaimana bentuk-bentuk daripada qatl al-amad. Awalan, ayaqtula shakhsan bi'alatin haddah tanfadu fil badan atau tanfadu fil badan. Seseorang membunuh dengan alat yang tajam, tunfadu fil badan, yang mana ditusukkan di badan, seperti sikin, pisau, musaddas, pistol, atau nahwihima. Kemudian ayaqtulahu bi syai'in thaqilin kas-sakhrah wa nahwiha. Seseorang membunuh dengan sesuatu yang berat, kas-sakhrah. Mana sakhrah? Itu batu yang besar. Kemudian ayyalqiyahu min makanin 'alin, atau dilemparkan dari makan. Makan ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, tempat. 'Alin yang tinggi. Kemudian anyalqiyahu fi narin atau ayyaghriqahu fi ma'in la yumkinu at-takhallus minhuma. Dia dilemparkan ke dalam api atau diceburkan ke air yang mana dia tidak mampu untuk at-takhallas. Takhallas itu artinya berlepas dari keduanya. Kalau dari api mungkin tidak bisa lepas ya karena kebakar, tapi kalau air mungkin dia tidak bisa berenang, atau di tali akhirnya nggak bisa untuk berenang. Kemudian ayakhniqahu bihablin wa nahwih, dicekik dengan menggunakan tali, atau yasudda famahu wa anfahu hatta yamut, atau ditutupi ya mulut dan juga hidungnya sampai dia meninggal. Kemudian ayasqiyahu samman, atau ada yang membaca summan juga. Aw yadussahu fi ta'amihi, dia diberikan racun atau dimasukkan ke dalam makanannya racun tersebut. Nah, ini adalah gambar-gambar wahadi suwar ay as-surah lima li'ish liqatlil al-amad. Idzan kullu hadhihi al-alah alatun yaj'aluhu mauta ghairihi. Baik, sekarang kita akan membahas ma yatarattabu alaih. Apa saja yang beban yang dia emban, yaitu hukuman yang dia dapatkan bagi seorang yang membunuh. Maka di sini disebutkan yatarattabu 'alal qatl amdan yatarattabu 'alal qatl amdan thalathatu huquq, bahwa ada 3 hak-hak yang dia langgar tatkala seorang membunuh dengan sengaja. Pertama, haqqullah ta'ala, hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tatkala memerintahkan atau melarang seseorang untuk membunuh seorang muslim atau seorang yang darahnya dijaga, maka tatkala seorang melewati atau tidak menggubris perintah Allah atau larangan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yasqutu haqqullah, dan hak Allah tidak akan hilang sampai dengan apa? Illa bitaubatil qatil taubatan shadiqah, kecuali dia mau bertaubat, seorang pembunuh tadi mau bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan taubat yang benar atau taubatan nasuha. Dan ini adalah cara agar kita mendapatkan ampun dari Allah tabaraka wa ta'ala tatkala kita berkenaan dengan hak Allah. Kemudian ada haqqul awliya'id dam. Ya, haknya siapa? Hak walinya orang yang kita bunuh tadi atau orang yang dibunuh tadi. Na'udzubillah, kita membunuh orang ya. Awliya'ul maqtul mukhayyaruna baina umurin thalathah. Nah, para wali
wali dari orang yang terbunuh tadi mendapatkan 3 pilihan. Pertama, seorang wali boleh meminta untuk qisas. Apa itu qisas akan kita bahas nanti. Kemudian atau akhdud diyah al-mughalladah, mengambil diyah, yaitu denda. Mughalladah itu yang berat. Berapa? Nanti kita akan lihat juga. Kemudian atau pilihan yang ketiga adalah al-afu majjanan. Boleh seseorang atau seorang wali mengatakan, ya sudah, saya maafkan kamu walaupun kamu sudah membunuh keluargaku atau anakku atau siapa dari keluarganya. Dalilnya jelas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri ila akhiril ayah. Ini masalah qisas. Kemudian dalam hadisnya kitabullahil qisas, bahwa ya, di dalam kitabullah, di dalam hukum Allah ada namanya al-qisas. Kemudian ada pun dalil, ya, seseorang itu membolehkan untuk tidak mengqisas orang yang membunuh. Apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Dzalika takhfifun min rabbikum. Baik. Dan di sini dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang memaafkan saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, yaitu memaafkan agar tidak dikisos tadi. Maka fattiba'un bil ma'ruf, hendaknya seorang yang membunuh tadi mengikuti, ya, ajakan dia dengan cara yang baik. Yaitu apa? Hendaknya walaupun tatkala diberikan maaf untuk tidak dikisos, maka orang tadi harus membayar denda. Harus dibayarkan denda tersebut, atau kita sebut dengan diyatun mughalladah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qutila lahu qatilan fahuwa bi khairin nadharaini, imma ayyuda wa imma ayyuqad. Bisa dia membayar diyah atau dia di qisas. Atau dalil yang lainnya yang menunjukkan boleh memaafkan secara gratis, yaitu wal afina 'anil nas. Ini termasuk sifat-sifat orang-orang yang muttaqin. Kemudian haqqun lil qatil. Nah, sekarang haknya bagi seseorang yang dibunuh itu apa? Loh, bukannya sudah terbunuh orang tersebut? Alaysa qad qutila. Bagaimana kita memberikan haknya? Ternyata dia memiliki hak. Yaitu apa? Tatkala dia di akhirat, hatta haqqul qatil ala qatilih. Hak seorang yang dibunuh terhadap orang yang membunuh, la yasqutu fil akhirah, tidak akan hilang sampai di akhirat. Sawa'an afan awliya'uh, walaupun para walinya itu memberikan maaf kepada orang yang membunuh saudaranya. Am akhadud diyah, ataupun mereka sudah mengambil diyat. Wa kadza law iktasaw minal qatil. Begitu pula walaupun mereka meminta qisas untuk dibunuh juga si pembunuh tadi, tetap dia harus menunaikan haknya. Ya, tetap harus menunaikan kewajibannya, yang mana hak seorang yang dibunuh itu masih tetap ada sampai di hari kiamat. Apa itu? Falil maqtul haqqul akhdhi min hasanati qatilih. Maka orang yang dibunuh tadi memiliki hak untuk apa? Mengambil, ya, min hasanati qatilih, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan dari sang pembunuh. Di mana? Fil akhirah. Di akhirat, biqadri ma yastahiquhu alaih, dengan kadar yang sesuai dia ambil. Baik. Bisa dikatakan di sini waliuddam. Siapa itu waliuddam? Huwallazi lahu ayyuqtas aw ya'fu, yaitu seorang yang berhak untuk meminta qisas atau meminta atau memaafkan. Wahum warasatul maqtul, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh tadi. Jami'an minar rijali wan nisa sigharan kanu am kibaran, baik itu mereka laki-laki perempuan,
anak kecil ataupun yang sudah besar. Al-ma'sum dikatakan ma'sum di sini siapa? Wa huwa kullu man la yajuzu qatluh. Semua yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Min muslimin, baik dari orang muslim, au dzamiyin, atau dari kafir zimmi, au min zimmiyin, atau kafir zimmi, wa nahwihima, atau kafir mu'ahad pun juga tidak boleh untuk dibunuh. Baik. وهذا هو الكلام في هذه الحصة المباركة. سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافع والعمل الصالح. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.